Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai tipe data number. Jadi, tipe data number memang tipe data yang memang banyak digunakan di setiap bahasa pemrograman ya, termasuk JavaScript. Jadi, tipe data number ada tipe data yang primitif. Nah, kemudian di tahun atau di ES 2020 diperkenalkan tipe data primitif baru yaitu big integer yang mewakili bilangan bulat besar yang lebih dari 2 pangkat 53-1. Nah, ini mulai sekarang sudah bisa kita gunakan ya sejak ES 2020. ES itu adalah versi JavaScript-nya ya. Untuk mendukung berbagai jenis angka, JavaScript menggunakan format literal. Nah, jadi kita tuliskan nanti dia translate tipenya apa. Kita untuk memulainya akan masuk dulu ke direktori kerja kita ya. Di sini saya C JavaScript tutorial, kemudian saya akan membuat direktori baru 06. Jadi kita sudah masuk ke episode ke-6 ya. Number tipe, kemudian saya akan masuk ke folder 606 number tipe. Oke, di sini saya akan membuka dengan Neovim ya, bukan dengan Neovide lagi ya. Ini pengen refresh aja, nggak apa-apa, sama aja sih kita mau membuka dengan Neovim ataupun dengan Neovide lewat GUI-nya ataupun lewat terminal. Saya akan menekan V untuk membukanya, ataupun teman-teman boleh menekan Nvim juga boleh sama. Oke, kita sudah masuk ke halaman home-nya. Saya akan buka sidebar-nya dan saya akan buat file baru index.html. Pertama saya akan buat file index.html-nya. Kemudian saya akan buat lagi folder JS. Kemudian di dalamnya ada file script.js. Oke, seperti ini ya. Jadi kita memiliki dua file. Yang pertama ada script.js dan yang kedua ada index.html. Oke. Sidebar-nya akan saya tutup ya dengan menekan space dan E. Kita tutup kembali. Oke. Di file HTML kita akan masukkan basic HTML seperti ini. Kita akan load semua data. Oke. Ini saya akan hapus dulu ya untuk CSS-nya. Supaya tidak error karena kita tidak menggunakan CSS. Oke. Ini sudah ya. Nah, oke. Nah, di sini saya akan coba kasih satu notes ya di sini. Mulai ES 2020 diperkenalkan tipe data primitif big integer. Big integer. Oke. Nah, kita akan coba untuk bilangan bulat yang pertama ya. Bilangan bulat. Nah, bilangan bulat kita bisa definisikan dengan let, misalkan counter saya mau kasih angka 100 seperti ini ya. Kemudian saya akan coba console.log. Nah, ini compilasinya nggak jalan ya. Kita coba lihat. Ini kita akan escape dulu. Kita lihat LSP info. Oke. Di sini kita lihat jalan ya. Oke. Tipe scriptnya juga sudah jalan. Oke, kita ini saya coba jalankan lagi. Oke. Console dot. Nah, ini baru jalan ya. .log counter. Oke. Ini kita save. Oke, kita coba jalankan lab servernya. Ini mau saya tekan Ctrl L untuk menjalankan lab servernya. Oke, ini saya akan buat samping menyamping dengan project kita ya.
Oke, ini saya akan buka untuk bagian JavaScript-nya. Oke. Kita sudah berhasil menjalankan. Kita coba lihat hasilnya, kita inspect, kita lihat konsol. Oke, di sini sudah keluar angka 100. Nah, angka 100 itu adalah bilangan bulat. Nah, ini integer. Kalau misalkan kita cek di sini tipenya apa, ya kita sudah pelajari ya di video sebelumnya. Kita akan ketahuan di sini tipenya integer. Oke, itu untuk bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulat dapat direpresentasikan dalam oktal atau baris 8 dan heksadesimal baris 16. Angka oktal atau diawali dengan digit 0 sampai dengan 7. Nah, misalkan saya coba definisikan ya seperti ini. Let, kemudian saya akan buat variabel num awalnya dengan 0, kemudian 71. Seperti ini. Nah, 0 diawali dengan depan 0, ini dianggapnya sebagai angka oktal. Nah, saya coba cetak console.log. Kita coba cetak num. Seperti ini ya. Kita save, lihat di sini bukan 71, tapi di sini hasilnya 57 ya. Karena ini dianggapnya adalah oktal yang angka 0 sampai dengan 7. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan num ini, nah misalkan kita definisikan di bawah numerik ini kita kasih 0,80, kan ini sudah lewat ya. 0,80 ini sudah lewat dari 7. Nah, ini saya akan duplikat, kita akan save. Lihat, dia akan diubah menjadi tipe data integer ya, bukan tipe oktal lagi. Angka 0 ini dianggapnya angka yang tidak berpengaruh karena ini sudah lewat, karena oktal itu 0 sampai dengan 7. Nah, itu mulai S6 memperkenalkan literal oktal yang baru, karena ini sering jadi masalah ya, oktal yang seperti ini akan jadi masalah. Nah, misalkan kita dengan di S6 itu misalkan saya definisikan 6-nya ini. Nah, diawali dengan 0, ini untuk menandakan oktal, kemudian O. Jadi 0 dan huruf O untuk menandakan oktal. 71 misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian ini akan saya duplikat dan saya pindah lagi ke bawah. Seperti ini. Kalau saya save, lihat di sini hasilnya sama ya. 57 sama dengan yang 071 tadi. Nah, ini sejak ES6 ini sudah bisa kita gunakan. Nah, ini bergunanya apa? Kalau misalkan kita memiliki yang lebih, ini bukan di-convert ke integer, tapi dia akan ubah menjadi pesan error. Bahkan ini saya duplikat ya. Kemudian saya pindah ini ke bawah seperti ini. Nah, ini num menjadi double ya. Nah, seperti ini. Ini console.log-nya ini akan saya duplikat juga. Kita akan pindah ke bawahnya. Oke, tadi log yang awal ini hilang. Oke, ini akan kita duplikat dan ini akan saya pindah satu. Nah, yang ini akan saya pindah ke atas ini ya. Oke, yang 71. Nah, kemudian yang ini akan kita ganti dengan 80. Nah, seperti yang atas tadi ya. Ini kita ganti dengan 80 seperti ini. Ini akan kita save. Lihat di sini. Di sini sudah ada peringatan ya, octal digit expected. Nah, jadi ini sudah di luar dari bilangan oktal. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini juga sama ya. Missing
0 kosong. Jadi 0 dan O ini menandakan oktal. Jadi di sini akan muncul error. Itu kalau misalkan kita definisikan keluar dari skop oktal. Nah, itu sejak ES6 kita bisa menggunakan itu. Oke, kemudian kita juga bisa menggunakan heksadesimal ya. Heksadesimal itu bilangan yang bisa kita gunakan dari 0 sampai dengan 9, kemudian A sampai dengan F ya. Oke, saya akan coba di sini. Let misalkan saya definisikan hex, maksudnya heksadesimal 0. Nah, kemudian X. Nah, ini menandakan heksadesimal 1A. Misalkan seperti ini ya. Nah, kita akan cetak lagi console.log hex. Nah, ini saya akan save. Nah, ini harusnya dia samping-sampingan seperti ini. Lihat, dia hasilnya adalah 26 ini ya. Ini translate dari heksadesimal. Ini bisa kita gunakan untuk numerik. Kemudian kita juga bisa menggunakan angka mengambang. Angka mengambang itu di belakang koma ya. Misalkan saya menggunakan membuat variabel let price. Nah, ini saya membuat 9,99 seperti ini. Ini bisa kita lakukan untuk menunjukkan sebuah number ya. Kemudian teks, misalkan saya mau isi 0,008. Kalau enggak kebanyakan lah 0,8 seperti ini ya. 0,8. Nah, kemudian kita akan coba kasih let juga diskon misalkan. Ini juga kita bisa 0,05 misalkan seperti ini ya. Nah, kita coba cetak console.log, misalkan saya mau cetak diskon. Nah, ini kita save, di sini bisa ya keluar 0. Nah, ini sebenarnya ini bisa kita, nah ini seperti ini bisa ya. Kita save, di sini tetap 0,5. Tetapi yang seperti ini kalau misalkan seperti ini bisa nih. Cuman karena saya menggunakan auto format, jadi dia akan benerin sendiri. Ini saya save, dia balik tidak ada 0 komanya ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita hanya seperti ini bisa tanpa adanya 0 di depannya, tapi ini akan tidak direkomendasikan. Makanya di sini ketika kita save, dia akan memperbaiki sendiri. Itu kalau misalkan kita menggunakan format seperti itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan format dengan tak terhingga. Misalkan seperti ini ya. Saya memiliki variabel let mount. Misalkan ini akan saya isi dengan 3,14. Kemudian E7. Seperti ini ya. Nah, kita coba cetak console.log mount. Nah, kita save. Lihat di sini 3,14. Jadi nah, ini artinya jadinya 3,14 dikali dengan 10 pangkat 7 karena kita mendefinisikan E7 di sini ya. Jadinya seperti ini hasilnya. Nah, kita juga bisa dengan min. Harusnya bisa, tapi ya ini saya coba duplikat dulu. Nah, 3,14. Nah, kita ganti dengan ini min 3, misalkan 5E 5E min 7.
Ini ada error ya. Mount. Oh, kita ada LED 2 ini. Harusnya, nah, di sini ada 5E-7 ya. Ini sebenarnya adalah 0, jadi pangkat minus 7. Jadinya 0,00. Tapi ya ini dimunculkan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita definisikan, misalkan ini saya duplikat ya. Kemudian ini saya ganti dengan 0,0-nya misalkan ada 7. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau saya save, nah jadi dia 5E7 juga. Sama ya dengan kita mendefinisikan ini 5E7. Nah, itu untuk menyingkat koma, dia menggunakan seperti ini. Itu juga sama, kita bisa mengeluarkannya. Ataupun misalkan kita hasil dari floating point ya. Contohnya misalkan saya akan buat variabel let amount 2 misalkan. Ini penjumlahan dari 0,2 ditambah dengan 0,1. Misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan cetak console.log amount 2 yang ini ya. Nah, kita save, lihat. Ini ada tersimpan panjang ya. Jadi akurasinya ini 12 hingga 12 desimal. Ini dipanjangkan seperti ini. Oke, itu juga bisa kita keluarkan tipe data number. Ataupun kita dengan menggunakan bilangan big integer yang tadi ya, mulai dari S6. Misalkan saya BINT, kita buat big integer. Ya, misalkan saya punya panjang dan akhiran n, maksudnya tak terhingga ya panjangnya. Console.log b integer BINT. Nah, ini ya. Ini akan saya save. Nah, lihat di sini sudah dimunculkan ini tipe data big integer. Oke, untuk tipe data number kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita untuk tipe data number kita bisa menggunakan bilangan bulat atau integer ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan oktal, kemudian kita juga bisa menggunakan heksadesimal. Kemudian kita juga bisa menggunakan tanda koma ya atau titik untuk di belakang koma. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan perpangkatan dengan E tadi. Kemudian kita juga bisa menggunakan floating point dan big integer. Kira-kira itu untuk tipe data number ya di JavaScript. Kenapa saya membahas ini? Karena untuk number sering kita gunakan ya tipe data ini. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.